Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua para sahabat pencari ilmu pengetahuan dan pemahaman? Izinkanlah saya Muhammad Ubaidillah Karim hari ini akan membagikan aksi nyata terkait menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu seluruhnya, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini merupakan definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, apa sih peran dan fungsi kurikulum tersebut? Jika kita lihat peran dari kurikulum, yakni sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan untuk fungsi dari kurikulum sendiri, yakni sebagai untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Jadi memang kurikulum ini bisa dikatakan sebagai pilar gitu ya dalam mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Selanjutnya, bagaimana sih kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah yang pertama tentu kurikulum tersebut harus sesuai dengan zaman gitu. Tidak mungkin kita hari ini kita mengajarkan hal-hal yang sudah lama gitu ya. Tentu yang kita ajarkan adalah hal-hal yang baru gitu. Maka kurikulum ini harus sesuai dengan zaman, baik dari sisi kontennya maupun dari sisi teknik pengajarannya. Selanjutnya yang kedua, kurikulum harus beradaptasi sesuai dengan karakter murid gitu. Tidak lagi sepihak dalam memberikan pembelajaran, tetapi harus ada dua pihak. Dalam artian harus terjadi interaksi antara siswa dengan guru yang mengajarkan saat itu. Jadi harus kurikulum itu mewarnai karakter dari murid itu sendiri. Seperti itu. Contoh bisa jadi dengan cara gaya belajarnya dan seterusnya. Yang ketiga, kurikulum harus berpihak pada kebutuhan murid. Nah, ini yang merupakan utama dalam pemberian kurikulum sendiri. Kurikulum yang baik tentu kurikulum yang harus berpihak pada kebutuhan peserta didik. Tentu Bapak Ibu, sahabat seluruhnya, kurikulum yang dibuat jika ia berpihak pada kebutuhan peserta didik, maka siswa ketika belajar dia akan mudah gitu. Karena apa? Karena pembelajarannya telah disesuaikan dengan kebutuhannya saat itu. Selanjutnya untuk gaya belajarnya seperti apa? Tentu kurikulum yang mengatur itu agar ketika terjadi pembelajaran antara guru dan murid, tentu pembelajaran itu berpihak kepada murid sehingga siswa yang mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda akan terpenuhi seluruhnya sehingga siswa belajar tentu dapat menyeluruh gitu. Terdapat konsep keadilan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Ini pilar kenapa kurikulum harus berpihak kepada siswa atau pada murid. Selanjutnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu membangun kompetensi untuk masa depan. Ya, untuk membangun kompetensi masa depan. Jadi keilmuan dari kurikulum itu sendiri tentu sesuai dengan zaman dan juga siswa yang akan diajari tentu akan berdampak kepada siswa tersebut memiliki kompetensi di masa depannya. Lalu ada pertanyaan, mengapa sih kurikulum perlu berubah? Bukankah kurikulum yang sebelumnya sudah baik? Mengapa perlu berubah lagi? Itu tadi ya. Nah, yang pertama, mengapa perlu berubah? Ini pembahasan di awal sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum memiliki salah satu tujuan untuk membentuk peningkatan kompetensi murid. Maka seharusnya kurikulum beradaptasi mengikuti zaman global, terlebih sekarang memasuki dunia digital. Dengan adanya penyesuaian kurikulum tersebut, diharapkan kompetensi murid tidak tertinggal dengan zaman, hingga pada akhirnya murid akan tampil menjadi generasi penerus yang cakap pada zamannya. Jadi kita tidak lagi memakai aspek egois gitu ya, atau enggak kurikulum ini harus sesuai dengan gurunya gitu, tidak, tetapi harus sesuai dengan zaman seperti itu. Maka guru harus menambah kompetensi diri agar guru tersebut juga mampu mengikuti zamannya sehingga dia bisa mengajarkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan zamannya. Selanjutnya yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebagai makhluk berkembang, tentu murid memiliki gaya preferensi belajar yang berbeda. Nah, keunikan karakter yang berbeda tersebut terlebih pada abad yang ke-21 ini, Bapak Ibu semua. Siswa dituntut memiliki 4K.
Maka kurikulum harus mengemas konsep pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Hal tersebut ada pada kurikulum Merdeka, kurikulum yang memenuhi pembelajaran pada kebutuhan murid. Ya, karena dari kurikulum Merdeka tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu berubah? Bapak Ibu, yang ketiga alasan adalah untuk membangun kompetensi untuk masa depan yang bahagia. Tentu, siswa merupakan aset bangsa yang berharga. Perubahan kurikulum diproyeksikan untuk menyiapkan murid menjadi insan yang memiliki potensi dan kecakapan hidup agar memperoleh kebahagiaan di masa depannya, serta mampu mengisi kemerdekaan dengan gemilang sesuai dengan harapan bangsa. Maka perubahan kurikulum merupakan suatu keharusan untuk menuntun melangkahkan kaki murid ke arah yang lebih baik. Itu alasan ketiga mengapa kurikulum perlu berubah seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, lalu apa sih yang harus kita lakukan dalam perubahan kurikulum tersebut? Yang pertama, menurut saya adalah guru tersebut harus beradaptasi dan menambah kompetensi diri. Guru memastikan dirinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, guru memastikan di satuan pendidikannya ikut terlibat dalam menyatukan visi misi sesama warga sekolah. Jadi ada konsep kolaborasi di dalamnya. Serta mengaplikasikan perubahan kurikulum tersebut ke dalam proses pembimbingan dan pembelajarannya agar penerapan kurikulum dapat berdampak baik bagi murid. Lalu yang kedua alasannya menjadi agen perubahan dan membentuk komunitas pembelajaran. Selanjutnya yang harus guru lakukan adalah guru mampu berkolaborasi dengan sesama warga sekolah, stakeholder yang ada untuk apa? Untuk membentuk komunitas pembelajaran di satuan pendidikannya. Nah, dengan komunitas tersebut, jadi guru tersebut dapat saling berbagi praktik baik ya dan menemukan solusi dari tiap kendala hambatan yang ada pada satuan pendidikannya. Tentu ya Bapak Ibu, ketika kita pembelajaran, tentu kita perlu refleksi gitu ya. Karena tidak ada guru yang sempurna. Guru bukan Superman, guru bukan Wonder Woman, tapi guru adalah seorang pendidik yang tentu memiliki segenap hambatan, segenap permasalahan. Ini fungsi komunitas pembelajaran untuk saling support di mana mungkin ada teman kita yang memiliki kelebihan-kelebihan, kompetensi berlebih yang sesuai dengan kebutuhan solusi yang kita harapkan. Seperti itu, maka perlu ada komunitas pembelajaran. Nah, ini kesimpulannya kurikulum perlu berubah karena mengikuti perkembangan zaman yang berlaku. Selanjutnya kurikulum kenapa berubah? Karena kurikulum harus juga bersifat dinamis dalam membangun kompetensi murid. Selanjutnya guru harus menjadi garda terdepan, terlibat aktif dalam penerapan kurikulum dan memastikan kebutuhan belajar murid terpenuhi sesuai konteks perubahan kurikulum. Ini ada umpan balik Bapak Ibu, umpan balik dari rekan kami di sama sekolah SD Harimau 1. Selanjutnya ini adalah foto dokumentasi ketika saya melakukan pemaparan di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan paparan hari ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan aksi nyata. Semoga itu yang terbaik buat kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.